menyelam di dasar laut Maluku Utara untuk mengibarkan merah putih. Itu salah satu yang mendapatkan perhatian cukup banyak, Bu. Saya bilang bombastis lah. Sudah terencana demikian, Bu? Pernah terpikir bahwa akan semasif itu dampaknya? Sebenarnya pengibaran merah putih itu kita lakukan hampir setiap tahun. Jadi ada kegiatan WASI, Wanita Selam Indonesia, yang ketua umumnya itu Bu Tito Karnavian, istri dari Pak Mendagri, ketua umum PKK. Hanya saja perbedaan tahun ini ada mermaid. Saya sebagai mermaid menyerahkan bendera. Sebenarnya juga saya sudah melakukan aktivitas mermaid itu udah lama, dari tahun 2020. Kenapa? Karena sebagai mengagumi karakter Disney. Pertama saya memang selalu pengen coba bagaimana jadi mermaid di bawah laut tadinya awalnya, tapi kemudian suka aja. Sebenarnya itu kegiatan saya healing sebenarnya. I see. Cuman karena mungkin nggak ada gubernur yang melakukannya sehingga terlihat berbeda mungkin. Padahal sebelumnya saya juga udah melakukan postingan mermaid, cuman waktu itu kan belum jadi gubernur. Jadi sebenarnya entah karena mermaidnya atau karena saya hari ini gubernur kemudian saya mermaiding gitu. Karena mungkin bukan aktivitas yang normal dilakukan oleh seorang gubernur. Dan menanggapi kemudian komentar-komentar netizen seperti apa, Bu Sherly? Netizen mengapresiasi, menganggap bahwa itu cara saya untuk mempromosikan Maluku Utara. Dan itu memang juga tujuan sehingga Maluku Utara didengar. Karena dulu kalau nanya Maluku Utara, dari mana? Dari Maluku Utara. Mereka suka tanya Maluku Utara di mana? Di Maluku gitu. Maluku Kieraha. Maluku Kieraha itu sebutan karena Kieraha 4 kesultanan, 4 gunung. Dan ternyata keindahan alamnya ada di dasar lautannya. Karena 70% wilayah laut, keindahan bawah lautnya itu potensinya banyak. Dampak nggak sih, Bu? Langsung banyak wisatawan nggak sih yang datang sini? Banyak yang datang sekarang. Banyak yang tanya, Bu Sherly itu nyelamnya di mana gitu? Saya mau nyelam Saya juga, selalu gitu. kasih tag location, jadi kemudian mereka biasanya udah tahu. Banyak komunitas freediving yang datang, fotografer yang datang, bahkan kemarin ada bikers yang datang gitu. Dari kementerian pun jadi banyak yang datang. Oh iya itu dia tuh. Dari kementerian, dari pusat juga melihat Maluku Utara sebagai satu potensi. Ya, sebenarnya memang kita berpotensi, hanya mungkin belum dilirik karena belum terdengar. Sekarang lebih terdengar. Ibu tadi sebut secara pariwisata meningkat ya Bu ya? Sudah mulai terukur peningkatannya? Mulai terlihat ya Bu ya? Dari penerbangan? Iya, penerbangan sering full sekarang. Oke, dan okupansi perhotelan di sini bagaimana Bu? Sering penuh juga. Oke, sudah mulai ya Bu ya? Nah, Ibu merasa nggak faktor Ibu menjadi yang bisa disebut sebagai magnet pariwisata itu, magnet ketertarikan terhadap Maluku Utara? Saya merasa dampaknya, saya merasa banyak tamu sekarang yang datang. Tapi apa karena saya atau karena apa kan saya nggak tahu, orang yang menilai. Ya orang menilai, tapi Bu juga merasakan setiap 1 meter orang akan minta foto sama Bu Sherly. Kalau di sini, kalau di Maluku Utara. Wah, di Jakarta juga saya pikir demikian ya Bu ya. Bu Sherly lewat gitu, udah mulai seperti itu pasti ya Bu ya? Jakarta mungkin nggak terlalu, lebih ke Indonesia, Maluku, Sulawesi. Oke. Kalau Jakarta ada, tapi nggak banyak. Dan saya rasa positif. Karena bagaimanapun seorang yang melewati ujian yang gak mudah dan ia mampu melakukan langkah-langkah yang luar biasa adanya, ya harusnya ya diapresiasi Bu. Dan terus terang ya saya berharap Ibu menginspirasi banyak orang Bu. Ibu merasa sudah menjadi inspirasi banyak orang Bu? Untuk di Maluku Utara, kalau nanya anak-anak perempuan sekarang cita-cita mau jadi apa? Ada yang jawab mau jadi gubernur. Di Maluku Utara itu jangankan gubernur perempuan, calon gubernur aja tidak pernah ada yang perempuan. Calon aja tidak pernah ada yang perempuan. Jadi saya kan gubernur perempuan yang pertama di Maluku Utara. Kemudian juga gubernur perempuan ketiga se-Indonesia. Jadi ini juga tanggung jawab buat saya, buat kalau saya perform baik 5 tahun, bahwa ya kita perempuan juga bisa memimpin walaupun terlihat kan biasanya awal pasti yang merasa perempuan dia tahu apa, dia lemah gitu kan. Tapi kadang saya merasa kekuatan
kekuatan kita sebagai perempuan adalah karena kita lebih lembut kali ya, kita lebih mau mendengar, kita lebih bisa sabar mengajari, lebih bisa sabar menuntun ya. Tapi kemudian ketika harus tegas, saya juga tegas. Jadi mudah-mudahan saya bisa perform baik 5 tahun ini sehingga membuka pintu buat perempuan se-Indonesia bahwa jika saya bisa seorang ibu rumah tangga tanpa pengalaman birokrasi dan politik, yang penting punya hati untuk pengen Indonesia lebih baik, maka semua perempuan lainnya juga bisa. Ya, bicara soal ketegasan, Ibu yakin bisa tegas terhadap siapapun yang terafiliasi dengan tim pemenangan Ibu ketika running for the governor, misalnya mereka melakukan penyelewengan, abuse of power, lain sebagainya? Saya selama 6 bulan ini menunjukkan profesional. Jadi walaupun mereka relawan, tapi kalau salah ya tetap harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Saya mengajarkan semuanya bekerja dengan profesional dan harus adil. Apa haknya rakyat, jangan kita ambil. Apa haknya ASN, jangan ambil. Apa haknya bawahan, jangan diambil. Kayak contoh kemarin ada P3K yang administrasinya bermasalah. Ya, ya saya batalkan SK-nya. Itu belum lama ini, Bu ya? Iya, karena kan dia mengambil spot mereka yang lebih berhak. Dalam beragam contoh yang pernah ada, praktek-praktek yang sudah terjadi, kebanyakan kompromi dengan DPR-nya, Bu, dengan legislatornya, gitu, Bu. Antara eksekutif, entah itu kebijakan, anggaran, budgeting misalnya, Bu. Bagaimana Ibu mengatasi persoalan itu, Bu? Mengatasi jebakan kompromi, di sisi lain Ibu mengatakan bahwa perempuan itu seharusnya bisa tegas, gitu. Pengalaman saya 6 bulan ini mulai dari perubahan anggaran, APBDP, kemudian persiapan anggaran 2006, pada dasarnya itu DPR kan sudah punya kuota pokirnya ya. Selama pokirnya kita nggak ganggu, di sini juga mereka nggak ganggu program kita sih. Dan selama kita menjalani urutannya benar, kita tidak ada kompromi, kita tidak melakukan kesalahan, tidak ada ruang untuk minta kita berkompromi sih. Kan ada tahapan-tahapannya itu. Tahapannya saya laluin dengan benar, sesuai dengan aturan, sehingga tidak ada ruang untuk kemudian saya buat salah, kemudian saya minta kompromi. Gitu. Dan itu diminimalisir, diantisipasi ada di pintu kerja. Biasanya kan kompromi itu kalau kita udah salah, terus kita minta mereka untuk terima aja. Kan terjadilah kompromi di situ. Tapi ketika kita berusaha untuk benar, kan tidak ada ruang untuk kompromi. Maka dari itu kemudian di sanalah akan ditelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengentaskan persoalan di Maluku Utara. Salah satunya adalah persoalan kesenjangan, dan sampai sekarang masih ada. Iya, pemerataan ekonominya belum inklusif, belum merata. Mengapa demikian, Bu? Kita pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kuartal 2 ini 32%, tapi kan itu di bidang pertambangan ya. Nikel ya? Iya, hilirisasi nikel. Masyarakat kita masih banyak yang rumahnya tidak layak huni, masih banyak yang pendapatannya di bawah 2 juta. Mungkin pertama akses ya, kalau saya bilang jalan dan jembatan kita itu belum terhubung dengan baik. Kemudian level pendidikan kita itu belum merata. Sehingga masih ada kesenjangan kesempatan untuk meningkatkan kelas ekonominya mereka. Itu PR saya yang harus diberesin. Pertama, rapiin dulu rumahnya, kemudian kasih anak-anak mereka kasih pendidikan yang baik, dan jalan jembatan disambungkan sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Baru ekonominya bisa naik. Berarti balik lagi infrastrukturnya harus dibangun ya, Bu? Ya, karena kan itu dia tuh. Industrialisasi nikel kan sedang berjalan di Maluku Utara, Bu. Dan kemudian bagaimana efek tumpahnya kepada warga dan tidak ada efek langsung. Beda kalau kemudian pertumbuhan ekonomi karena pariwisata. Itu stakeholder-nya lebih banyak yang menikmatinya, ekonominya. Kelapa juga kan ada ya, Bu ya? Kelapa sekarang sedang jalan. Nah,
Ini juga berdampak Kelapa langsung nggak? akan menjadi salah satu solusi untuk peningkatan nilai tukar petani karena 60% warga Maluku Utara kan petani. Kita sekarang sudah ada 2 pabrik dengan mereka total 2 pabrik itu beli kelapa sehari 600.000 butir ya. Iya. Kita target bertahap menuju ke mungkin dalam 2 tahun kebutuhan kelapa itu bisa sekitar 2 jutaan butir per hari. Oke. Ya. Harapannya itu bisa nambah nilai tukar petani. Pastikan program itu bermanfaat, bisa menambah kepintaran otak rakyat, atau buat masyarakat kenyang, atau menambah dompet masyarakat lebih sejahtera. Karena saya udah jadi kepala daerah ya, Bapak kalau buka itu banyak banget seremonial. Saya bilang program angin.